Hari pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menjawab pertanyaan wartawan perihal polemik pidatonya di Balai Kota kemarin usai dilantik di Istana. Menurut Anies, konteks isi pidato adalah merujuk pada kolonialisme yang terjadi di Jakarta yang sudah saatnya warga Jakarta menikmati hasil pembangunan. Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Kemarin kita sama-sama nungguin nih pidato politiknya, begitu. Nah, Anda sendiri menanggapi pemilihan kata dan konteksnya ini, Anda melihatnya seperti apa? Saya terus terang merasa ini bukan by chance, ini bukan by accident. Jadi pilihan kata pribumi yang menyelip masuk di dalam pidato 22 menit yang disampaikan oleh Mas Anies itu secara sengaja dimasukkan untuk mengirim pesan. Terutama kepada segmen kelompok pemilih tertentu yang mungkin tertarik dengan retorika dan narasi yang ingin disampaikan oleh Mas Anies. Jadi kaitannya itu bukan semata-mata soal Jakarta. Kalau kita baca misalnya, saya kebetulan sudah membaca naskah pidatonya, itu ada banyak referensi yang mengutip peribahasa lokal. Ada Minahasa, Madura, dan Batak ya. Yang menurut saya kira-kira Anies sedang menyapa Indonesia. Jadi udah terukur begitu pemilihan Jadi, pepatahnya, seorang diksinya. PhD bidang politik ya, yang kita tahu sudah cukup malang melintang di dunia kita sebut saja politik tanda kutip ya. Tentu saja terlalu naif kalau kata diksi dari pribumi itu tiba-tiba dianggap sebagai sebuah blunder kecil. Walaupun katanya referensinya sebenarnya adalah sebagai sejarah, begitu kalau dilihat. Saya kebetulan sudah membaca juga Andi ini. Memang ada, sebelum pernyataan pribumi diucapkan itu merujuk pada historical reflection. Ada kaitannya dengan janji kemerdekaan yang ingin ditunaikan, yang harus dilunasi. Tetapi setelah kata-kata rakyat pribumi yang dulu dikalahkan dan ditindas, setelah kata-kata itu langsung ada pernyataan kini saatnya setelah kita merdeka, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terus kemudian diikuti dengan kutipan terhadap peribahasa Madura yang kira-kira yang ingin disampaikan adalah ibarat itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Ibarat orang kita yang bekerja keras, orang lain yang menikmati. Jadi kalau kita baca satu rangkaian itu jelas kalau dalam bahasa Inggris kan ada present tense, ada tenses. Sayangnya bahasa Indonesia nggak punya tenses, tapi setidaknya kalimat terakhir yang mengikuti kata pribumi itu jelas menunjuk pada konteks sekarang. Jadi artinya kalau Anda bayangkan ini kita dari belajar dari masa lalu supaya betul. kita sekarang ini tidak mau ditindas lagi, begitu seperti itu. Karena kata-kata rakyat pribumi yang dulu ditindas dan dikalahkan, kemudian diikuti dengan kata-kata kini setelah kita merdeka, gitu ya. Kini setelah kita merdeka, kita saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi kita di sini kan kembalinya ini itu ke rakyat pribumi tadi. Nah, menurut saya memang kalau secara politik ya, kata pribumi ini itu punya makna yang sangat strong karena bagaimanapun kita tahu Impres yang dikeluarkan oleh Presiden Habibie nomor 26 tahun 98 itu jelas melarang bagi siapapun pejabat negara untuk merumuskan atau mengimplementasikan, merencanakan kebijakan dengan mendasarkan pada dikotomi pribumi dan non pribumi. Tetapi kata pribumi itu sendiri itu kan satu paket, satu narasi dengan apa yang selama ini disampaikan tentang keberpihakan, keadilan, distribusi aset, which is menurut saya bagus, satu topik yang sangat strong, tetapi ketika menyelip kata pribumi itu kemudian orang langsung memasukkan asosiasinya dengan banner panjang di depan Balai Kota yang terpilihnya Anies adalah kebangkitan pribumi Muslim. Jadi ada sebuah narasi besar yang dibangun dengan mendasarkan diri pada ras. Nah ini yang saya terus terang menolaknya karena bagaimanapun istilah pribumi itu sendiri kan warisan dari politik kolonial yang membagi lokal waktu itu menjadi 3 kategori. Eropa, kemudian timur asing, di dalamnya ada Cina, Arab gitu ya, India, kemudian ada inlander pribumi. Nah, dari sisi pembagian saja sudah rasis. Nah, kalau kemudian itu direproduksi untuk kepentingan elektoral, yang berbahaya adalah kebangsaan kita, kemajemukan kita. Lepas menurut saya dari sisi strategi harus kita akui ini canggih. Canggihnya adalah dengan membidik satu segmen politik tertentu yang masih terbuai dengan narasi populistik model keberpihakan, keadilan, pribumi. Anies jelas mengirim satu pesan yang sangat canggih tadi. Karena dia tahu yang meributkan pribumi juga tidak akan memilihnya di 2019 kalau dia maju. Tapi masih termasuk laku nggak mereka narasi ini sebenarnya masih laku nggak? Laku ya. Jadi
karena bagaimanapun ini eranya post truth ya, kita tahu di Amerika Serikat, di UK sekalipun misalnya Andi, ini itu isu-isu yang menarik emotional appeal itu ternyata sedang mendapatkan tempatnya sekarang. Iya. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan tadi bukan hanya soal pribumi non pribumi, tetapi isu kesenjangan, isu ketidakadilan, isu bahwa tanda kutip ya mayoritas tidak mendapatkan distribusi aset ekonomi yang setimpal, itu ketemu tuh antara emosi yang sedang coba dibidik dengan narasi populistik dengan kenyataan yang coba dieksploitasi untuk kepentingan elektoral, itu ketemu. Jadi dan saat yang sama itu bisa menjadi semacam diferensiasi dengan incumbent. Karena incumbent bisa saja kemudian dipersalahkan karena belum mampu mengatasi isu pemerataan, belum mampu dealing with dengan isu-isu terkait dengan keadilan sosial. Jadi narasinya kena, itu yang kemudian coba ingin disampaikan, dan tadi saya sebut karena konteksnya adalah menyapa Indonesia, kemarin yang disampaikan oleh Mas Anies sepertinya kok tidak sedang berbicara kaitannya sebagai pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Beberapa kali saya dengarkan beliau salah menyebut, misalnya saya dalam sidang paripurna DPR tanpa D. Gitu ya. Jadi mungkin belum terbiasa. Mungkin belum terbiasa, tetapi itu kan satu pernyataan yang bisa dibaca bahwa memang ada semacam agenda tersembunyi untuk 2019 nanti, meskipun tidak salah siapapun boleh. Toh Pak Jokowi juga dulu jadi presiden sebelumnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tetapi lagi-lagi publik kemudian menjadi tidak percaya tentang rekonsiliasi yang semula dijanjikan. Karena baru hari pertama ketika kita masih coba untuk berharap rekonsiliasi itu ditanamkan, disampaikan oleh seorang gubernur terpilih, tiba-tiba langsung perdebatannya beralih pada isu yang menurut saya polemik, iya, gitu. betul, isu yang sangat polemis tapi dan kontroversial. Tapi pemilihan kata ini kan juga sebenarnya ada dasar undang-undangnya, Inpres 2698 tadi sudah disebutkan, juga ada sebenarnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis begitu di sini. Nah, jadi semua pejabat negara dan kita warga bangsa harus hindari pakai istilah pribumi ini begitu. Ini termasukkah dalam pidato begitu yang disampaikan oleh kepala daerah? Ya, ada beberapa elemen yang melaporkan ke polisi statement dari pernyataan Mas Anies. Saya pribadi tidak setuju, karena bagaimanapun bukan berarti saya mempersilahkan atau menoleransi pelanggaran undang-undang, tapi buat saya apa yang sudah kita saksikan, polemik, kontroversi yang begitu keras terhadap pernyataan Mas Anies terkait dengan pribumi itu sudah cukup. Jadi kita nggak perlulah menambah kegaduhan dengan saling melaporkan, itu nggak bakal habis gitu ya. Tapi lagi-lagi ini penting, setidaknya dengan polemik ini kita jadi sadar betapa istilah itu ternyata masih laten, mengendap di dalam kepala kita, dan kemudian sesekali coba dihidupkan oleh sebagian politisi yang mencoba mengail di air keruh gitu ya. Jadi ini penting supaya kita sadar bahwa isu tentang pribumi non pribumi ini harus diselesaikan akarnya. Akarnya adalah, lagi-lagi saya setuju sama Mas Anies, akarnya adalah ketidakadilan sosial. Jadi isu ketidakadilan sosial itu harus betul-betul diselesaikan. Soal indeks Gini, soal kesenjangan, soal bagaimana distribusi aset yang hanya terpusat pada 1%. Tetapi jangan sampai isu ini kemudian ditunggangi oleh hal-hal yang justru memicu gitu ya, dan sekaligus memacu disintegrasi sosial. Nah, ini kesalahannya kalau sudah masuk pada kata pribumi non pribumi, sementara kata ini awal mulanya asbabun nuzulnya justru diciptakan kolonial sebagai bagian dari politik adu domba dan pecah belah. Terus apa bedanya kita sama kolonial? Tapi kalau tadi Anda katakan mungkin memang sudah terukur begitu penggunaan kata ini, dan memang konteksnya pun tidak hanya Jakarta tapi nasional, artinya memang nothing tulus dong dia sebenarnya ngomong seperti ini. Maupun menjadi polemik saat ini di masyarakat. Bahkan mungkin ya kita bisa menduga kontroversinya sudah bisa ditebak. Ya, dalam pengertian kalau kita baca analisis media sosial, mereka-mereka yang paling meributkan penggunaan kata pribumi yang disampaikan oleh Mas Anies rata-rata kebetulan bukan pendukung Mas Anies di pilkada kemarin. Dan dugaan saya Mas Anies juga menghitung dengan menggunakan kata ini, gitu ya, kira-kira ada segmen politik tertentu yang coba ingin dibidik kaitannya dengan 2019. Meskipun lagi-lagi, meskipun saya akui bahwa ini satu politik yang canggih untuk membidik satu segmen politik tertentu, tapi secara moral kita harus akui bahaya gitu loh. Jadi terlalu bahaya buat kita mengambil resiko
dengan menaikkan elektabilitas semata-mata dengan menggunakan istilah yang secara problematik bisa memunculkan perpecahan. Jadi saran saya stop di situ. Kalau misalnya mau menggunakan narasi tentang keadilan, tentang kesenjangan yang harus diperangi, that's fine. Itu adalah isu yang menurut saya menarik untuk dieksploitasi gitu ya. Dan sekaligus bagian dari titik lemah yang harus dikirimkan kepada pemerintah sekarang. Tapi jangan coba-coba untuk mengaduk hal-hal yang sangat sensitif gitu, kaitannya dengan bangsa kita yang majemuk ini. Artinya memang dari kampanye yang kita juga anggap waktu itu sangat terbelah, terjawab dari pidato politik pertamanya sebagai gubernur begitu. Iya, awalnya Konteks kan yang terbentuk dari semenjak betul. kampanye. Jadi sebenarnya kan seperti yang saya tulis di sebuah media kemarin, sebenarnya Mas Anies ini kan membangun reputasi sebagai figur yang moderat, yang inklusif. Sayangnya citra ini kan kemudian terciderai sejak rivalitas dengan Ahok dan Mas Agus di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Yang banyak orang waktu itu berharap sebagai figur yang moderat harusnya Mas Anies turut meredakan suasana ketika rivalnya seorang Ahok yang tersandung kasus Al-Maidah. Pertarungan boleh memanas, tapi setidaknya bagian dari satu jejaring intelektual yang moderat, yang urban gitu ya. Bagaimanapun Mas Anies diharapkan punya nilai lebih dibanding politisi pada umumnya. Tetapi kan harapan itu tinggal harapan. Faktanya kemudian orang bisa berdebat panjang, bagaimanapun salah satu yang mengantarkan kemenangan beliau adalah faktor agama. Meskipun sah itu ya dalam politik faktor agama. Baik. Nah sayangnya ketika beliau sudah menjabat, seharusnya isu agama, isu sara, isu politik identitas selesai di bilik suara. Yang terjadi justru masih muncul menjadi satu kartu yang kemungkinan bisa dieksploitasi untuk kepentingan yang lebih panjang. Nah Baik. ini yang membahayakan kalau kita masih bermain-main dengan isu politik identitas gitu. Baik, Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Terima kasih sudah Sama-sama. bergabung bersama kami.